Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Gimana kabar kalian? Teman-teman, hari ini kita akan kembali di segmen analisa kripto. Kita akan bahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Beberapa requestan aku udah take note ya di catatanku dan kita akan bahas hari ini yaitu ICP, Internet Computer, sama satu lagi kita akan bahas Polkadot karena juga udah lumayan banyak yang request ya teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Kita mulai dulu dari apa ya? Polkadot dulu ya, teman-teman. Jadi hari ini Polkadot diperdagangkan di kisaran level 100.700 rupiah. Jadi level yang bisa dibilang level psikologi lah kalau kita lihat dari harga secara rupiah. Dan ya Polkadot apakah kondisi baik-baik saja? Tentu saja kalau kita lihat dari berita tidak ya teman-teman, Polkadot ada sedikit masalah yang dialami dari ekosistem dan juga community mereka. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Polkadot ini adalah koin yang udah cukup lama, udah cukup senior. Dia dibikin oleh Gavin Wood, salah satu kontributor yang juga membuat project Ethereum, yang akhirnya memutuskan untuk oke, kita keluar bikin project baru, dan mereka sebut namanya adalah Polkadot ya, dengan token DOT. Token ini atau koin dari Polkadot sendiri itu bertujuan sebagai gas fee di jaringan Polkadot ya, yang mana jaringan Polkadot ini tugasnya adalah untuk memfasilitasi banyak transaksi lintas blockchain. Jadi dia merupakan sebuah blockchain yang menghubungkan blockchain satu dengan blockchain yang lain sebagai jembatannya. Tentu saja dengan performa yang demikian, Polkadot ini lumayan mendapatkan banyak adopsi, khususnya bagi mereka yang memang pengen terlibat dalam ekosistem dari Polkadot. Nah, Polkadot sendiri dia menggunakan konsensus proof of stake, yang berarti token ini bisa di stake. Dan untuk informasi tambahan, maksimum supply-nya itu unlimited. Artinya Polkadot bisa di-create, bisa dicetak sebanyak-banyaknya. Dan tentu saja kalau itu terjadi, maka inflasi terhadap tokennya tidak akan bisa dihindarkan. Supply maksimum Polkadot itu ada di 1,4 miliar dot ya, dan supply ini sangat-sangat banyak. Dan kalau kita lihat dari unlock tokennya sendiri, makin lama memang jumlah Polkadot ini bakalan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Maka dari itu kita penting banget untuk memastikan bahwa ekosistem dari Polkadot ini tetap growth, tetap berkembang, dan juga tetap mendapatkan adopsi. Nah, belakangan Polkadot ini posting bahwa mereka merupakan sebuah produk layer 1 ya, jaringan blockchain yang sangat-sangat terbuka terhadap para user. Ya, ada banyak sekali kegunaan dan juga hal-hal yang sebenarnya berhubungan dengan perusahaan ini yang mereka ungkap ke publik dengan tujuan untuk mendapatkan yang namanya kepercayaan dari para investor. Karena yang namanya blockchain kan itu harus open source, harus terbuka, teman-teman. Dan berita terbaru yaitu dari Manta co-founder, yaitu Victor G, yang mengkritisi Polkadot Network itu workplace yang toksik. Kenapa demikian? Karena ada beberapa fokus yang dianggap Victor G itu bermasalah di Polkadot dan bikin project dari Manta mereka juga sedikit kena masalah, teman-teman. Jadi Polkadot ini dikabarkan kena masalah di bidang keuangan karena beberapa waktu terakhir Polkadot itu terlalu over dalam hal melakukan pengeluaran atau dalam membelanjakan perbendaharaan mereka, yang berarti bahwa Polkadot ini mengalami arus keluar yang sangat besar. Sementara kalau kita di-compare dari arus income yang masuk ke perusahaan Polkadot sendiri atau ke ekosistem, atau lebih tepatnya ke foundation dari Polkadot ini justru malah di bawah. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Ada beberapa hal yang dilakukan memang Polkadot belakangan, teman-teman. Yaitu salah satunya adalah Polkadot ini spending terlalu banyak ya. Dia unlock token buat bayar pengeluaran-pengeluarannya, khususnya untuk promosi. Promosi yang dilakukan oleh Polkadot itu terlalu menitik beratkan wilayah Eropa dan tidak memperhatikan wilayah Asia yang terjamah, yang belum terjamah banyak. Itulah kenapa dari Victor G sendiri mengkritisi hal tersebut. Selain itu juga pengeluaran yang dikeluarkan Polkadot untuk membangun komunitas itu dinilai terlalu banyak dan juga terlalu membuang-buang biaya. Hal tersebut ditakutkan akan mempengaruhi keuangan Polkadot dan Polkadot ditakutkan tidak akan bisa bertahan lama, karena kalau tidak pandai mengelola uang ya sebuah foundation itu bisa
collapse teman-teman dan tidak berharga lagi harga DOT ke depannya. Makanya ya penting ya sebuah kritik yang bersifat membangun tersebut. Itu. Jadi semoga dengan adanya kasus tersebut Polkadot bisa berbenah ya, terutama dari ekosistem dan juga governance mereka. Itu. Jadi ini maksud dari Victor G sendiri bagus teman-teman, karena gimana pun juga mereka berkontributor ya, Manta sendiri berkontributor di jaringan Polkadot juga. Jadi otomatis dia nggak mau ada sesuatu. Jadi ini adalah rincian pembelanjaan dari Polkadot yang sangat-sangat terbuka dan ya semua orang bisa akses. Jadi di satu sisi dia terbuka itu bagus, di satu sisi kalau datanya jelek ya banyak orang yang bakalan mengkritisi dan mereka harus siap untuk berbenah. Polkadot ada di mana-mana. Salah satu yang membuat spending mereka cukup besar adalah mereka ini invest, lebih tepatnya kayak promosi gitu, ya di banyak sekali perusahaan. Salah satunya adalah pembalap F1 bernama Conor Daly. Dia masang nama Polkadot di mobilnya ya, yang berarti dia harus bayar sponsorship tersebut teman-teman. Ini tentu saja bisa meningkatkan jumlah pasang mata yang melihat dari Polkadot sendiri ya sebagai salah satu teknologi blockchain yang mungkin bisa diadopsi oleh banyak orang. Namun di sisi lain bayar buat masuk iklan di F1 itu mahal teman-teman, dan itu menelan banyak biaya. Tapi apapun itu semoga semuanya bakalan baik lagi ke Polkadot sendiri. Ya, semoga dengan dilihatnya Polkadot ini sebagai salah satu brand yang masuk ya ke industri yang berbeda, itu bisa meningkatkan awareness dari banyak orang. Oh, ini loh ada project blockchain bernama Polkadot yang bisa dibilang sangat besar. Dia berani bayar buat iklan, teman-teman. Ya, itu sih harapannya, dan adopsi lebih besar itu akan menjadi target tentunya untuk pengembangan dari Polkadot yang memang sudah merupakan salah satu blockchain besar. Selain itu juga mereka udah bekerja sama dan berkolaborasi dengan beberapa brand ini seperti Web3 Foundation, Hydration, kemudian juga ada Crush, terus juga ada Bitfrost, Moonbeam, dan juga Akala. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan ekosistem dari Polkadot lebih besar lagi ke depannya. Itu sih beberapa narasi-narasi yang ada di pemberitaan market atau media terkait dengan Polkadot. Lalu impact-nya terhadap market atau terhadap harganya bagaimana? Kita akan lihat ya. Harga Polkadot belakangan sudah drop lumayan signifikan. Sebelumnya Polkadot ini secara teknikal dia sudah bergerak bagus dalam sebuah descending channel, ya kan? Dia bergerak turun sejak 2024 bulan Maret kemarin. Turun terus, namun di level $6 dia menemukan level support dan akhirnya reversal. Ya, at the end of the day kita expect ada peningkatan yang signifikan terhadap market. Namun kondisi market kala itu tidak mendukung untuk kenaikan. Ya, altcoin rata-rata pada tertekan pada masa itu dan akhirnya Polkadot hanya bergerak sideways di range 7,6 sampai dengan $6,4. Bergerak sideways sampai akhirnya dia drop lagi. Teman-teman turun paling dalam ke kisaran $4,9. Dan di level tersebut sebenarnya Polkadot ini ya harusnya sih sudah menemukan area level support baru, teman-teman. Jadi memang di level 4,9 tadi itu merupakan sebuah level support untuk menahan penurunan daripada Polkadot. Penurunan yang terjadi pada Polkadot ini seiring dengan memang sentimen negatif dari project mereka. Kemudian juga ada smart money yang memang dalam posisi masih sangat-sangat lemah di market. Jadi kalau kita melihat secara teknikal sebenarnya pergerakan Polkadot ini masih terbilang terdiskon sejak bulan Maret kemarin dan sudah mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Dari smart money belum terlalu interesting untuk saat ini. Volume perdagangan pada Polkadot memang sempat mengalami kenaikan. Jadi dari sudut pandang teknikal sebenarnya Polkadot ini masih cukup menarik bagi teman-teman yang pengen untuk entry ya. Tapi harus tetap diperhatikan. Ingat Polkadot ini ada unlock token yang bakalan mereka terus lakukan secara berkala. Dan ini sebagai staking reward, artinya bagi untuk validator mereka. Ya, itu akan terus bertambah jumlahnya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi ya kalau teman-teman memang mau mendapatkan keuntungan dari Polkadot ataupun yang sudah terlanjur nyangkut di Polkadot, teman-teman bisa langsung untuk staking token kalian. Biar apa? Biar teman-teman juga tidak terlalu banyak loss, karena sementara ini kan memang pergerakan Polkadot ini masih terbilang konsolidasi cukup panjang dan belum
memberikan indikasi kenaikan harga. Ya, jadi momentum saat ini kalau teman-teman masih bisa atau masih mau entry, saya rasa masih oke sih untuk harga sekarang, teman-teman. Jadi di kisaran 6 sampai 5 dolar ini level yang cukup menarik bagi teman-teman yang pengen akumulasi. Dari technical belum ada tanda-tanda reversal ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Namun sebelumnya aku mau forward satu event dari toko kripto, yaitu toko kripto Launch Drop. Berhadiah Manta token senilai 80 juta rupiah. Jadi event ini akan berlaku dari 4 Juli sampai dengan 18 Juli 2024. Eventnya sangat terbatas. Ya, bagaimana caranya untuk teman-teman bisa mendapatkan airdrop berupa Manta ini? Pastikan teman-teman memiliki token TKO. Minimal 10 TKO. Teman-teman bisa hold di wallet kalian di toko kripto. Nah, selama event ini berlangsung, tidak boleh withdraw atau melakukan penjualan TKO ya. Perhitungannya akan didasarkan pada jumlah TKO yang dimiliki sampai akhir periode. Artinya adalah periodenya itu sampai 18 Juli. Jadi teman-teman wajib untuk hold token TKO sampai 18 Juli. Tidak dijual, teman-teman. Deposit TKO diperbolehkan selama masa aktif dan dihitung sebagai total jumlah TKO. Artinya kalau teman-teman misalkan beli TKO dari exchange lain, itu masih boleh. Teman-teman, perhitungan akan bersifat akumulasi. Ya, jadi make sure teman-teman holdnya di wallet toko kripto ya. Jadi nominal terendah itu teman-teman masih akan tetap berpeluang untuk memperoleh hadiah Manta sebanyak Rp5.000. Itu. Untuk distribusinya itu akan ada di 26 Juli 2024. Syarat dan ketentuannya berlaku bagi teman-teman yang tertarik untuk ikuti event ini. Teman-teman bisa langsung daftar toko kripto. Bisa pakai link yang ada di kolom deskripsi atau pakai barcode yang ada di sini. Jangan lupa untuk masukkan kode referral aku yang ini supaya teman-teman bisa mendapatkan bonus diskon reward sampai 30%. Ya, kalau teman-teman sudah punya akun toko kripto, langsung aja masuk ke formnya. Teman-teman tinggal masukkan user ID kalian di sini. Kalau sudah, teman-teman jangan lupa untuk submit atau kirimkan. Nanti data kalian akan otomatis tercatat, teman-teman. Oke, next kita akan bahas koin satu lagi yaitu ICP atau Internet Computer. Hari ini ICP diperdagangkan di kisaran level 7,2 dolar ya. Market ICP juga sempat drop. Ini juga merupakan salah satu koin yang juga cukup senior. Teman-teman, kalau teman-teman tahu ICP ini udah ada sangat-sangat lama ya. Waktu pertama dia listing itu di kisaran 2021 kemarin. Ya, pas bear market dan akhirnya pergerakannya crash drop, teman-teman. Sampai sekarang baru di kisaran level 7,27 dolar. 7,27 dolar. Untuk maksimum supply dari ICP sendiri itu unlimited. Tidak ada batasan supply, jadi dia mirip seperti Polkadot tadi. Dengan supply yang beredar itu sekitar 466 juta token ICP. Cukup banyak ya yang beredar pada market. Dan untuk pasarnya sendiri sudah sangat-sangat luas. ICP sendiri itu bisa dibilang project yang memang cukup matang kalau secara pengembangan project. Tapi memang ada beberapa kendala terhadap technical tokennya, harga tokennya yang menyebabkan harganya crash. Dan kita sudah pernah bahas itu setahun lalu kalau nggak salah. Blockchain generasi ketiga mengubah permainan sepenuhnya. Untuk merayakan 3 tahun internet komputer telah berjalan, kami telah membuat video menunjukkan cara dan juga masa depan yang cerah. Ini adalah video yang dibikin teman-teman oleh founder dari ICP sendiri ya, Dominic. Dia bikin terkait dengan perkembangan dari foundation Polkadot sendiri, Dfinity, yang memang sudah jaringannya sudah banyak banget, khususnya di Eropa dan Amerika, dan beberapa negara di Afrika serta Asia juga. Dan ini adalah roadmap yang mereka bikin, teman-teman. Dan kedepannya pengembangan dari Polkadot ini akan mengarah kemana? Tentu saja akan mengarah ke teknologi AI. Kalau kita lihat dari roadmap internet komputer yang terbaru, teman-teman, jadi kemarin mereka sudah merilis roadmap terbaru mereka dan akan ada beberapa pengembangan project yang akan mereka kerjakan. Yang pertama adalah ICP as Compute Platform. Jadi kontrak pintar atau smart contract dari ICP sendiri secara unggul telah membangun perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi yang aman, anti kerusakan, dan juga tangguh yang tidak dapat dihentikan. Visi ICP adalah sebagai perangkat lunak terbesar di dunia menggantikan kontrak pintar yang lain, teman-teman.
Dan platform komputasi ini unik untuk menghilangkan segala batasan pada kontrak yang memungkinkan perangkat lunak dunia berjalan di ICP. Jadi dia akan bikin software ya yang memiliki tujuan untuk menembus lintas batas yang ada pada platform-platform saat ini. Selain itu juga ada Tokamak Millstone. Ini adalah sebuah tonggak sejarah yang akan mereka bangun, teman-teman, yang mana mereka berfokus untuk mengurangi latensi, yang merupakan kunci dalam pemberian pengalaman pengguna yang luar biasa dan mencapai adopsi massal yang lebih besar lagi ke depannya. Dan tentu saja adalah AI, Decentralization AI. Ini project yang terbilang sangat-sangat unik. AI saat ini kan masih sangat-sangat centralized, ya. Beberapa perusahaan sudah membangun AI, teman-teman, seperti ChatGPT itu dibikin oleh OpenAI, ya kan? Dan AI yang bersifat desentralisasi ini bisa menjadi salah satu sentimen yang unik, teman-teman. DAI atau Decentralized AI. AI melibatkan pelaksanaan pelatihan dan juga inferensi AI sebagai kontrak pintar pada jaringan blockchain dan mengatasi masalah kepercayaan terhadap AI. Pengguna dapat memverifikasi dan juga memasukkan model yang mereka gunakan, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mempercayai masukan yang membabi buta dari perusahaan yang sifatnya sangat-sangat centralized. Jadi ICP pengen bikin decentralized AI mereka sendiri. Gitu, dan banyak sekali proyek-proyek terbaru yang akan mereka kerjakan ke depannya, teman-teman. Kalau dibahas satu persatu nanti habis videonya. Oke, yang lain ada United Nations ICP launch digital credential pilot in Cambodia. Ya, ini berita terbaru dari United Nations PBB, teman-teman. ICP meluncurkan percontohan kredensial digital di Kamboja. Kredensial terpercaya Universitas UNDP untuk menjadi uji coba kedua di Kamboja dan rencananya akan menciptakan ekosistem di 10 negara. Teman-teman, jadi Kamboja sendiri menjadi salah satu tempat percontohan. Ya, dipilih sebagai lokasi program percontohan platform berbasiskan blockchain, Universal Trust Credential, sebuah sistem kredensial digital yang dikembangkan oleh PBB sendiri. Divinity Foundation, pengembang blockchain internet komputer, akan bekerjasama dengan UNDP dalam program ini. Ini juga merupakan sebuah program yang bagus, ya, menghubungkan antara PBB dan juga dunia blockchain. Kemudian ini terkait dengan conference terbaru yang akan mereka lakukan, ya, per 7 Juli sampai 12 Juli di Brussels. Akan ada pertemuan antara ICP dan juga komunitas dari Ethereum CC. Ini event yang mereka lakukan. Ya, itu sih beberapa sentimen dan juga narasi pada project ICP. Saat ini ICP bisa dibilang masih tetap membangun komunitas mereka. Di Twitter juga mereka masih cukup aktif, teman-teman. Dan ya, perkembangannya akan tentu saja menarik untuk kita perhatikan ke depannya. Karena koin ini juga punya banyak sekali fans. Di Indonesia aku tahu ada satu influencer atau mungkin satu komunitas kripto ya yang memang menggait ICP sebagai salah satu partner mereka dalam hal mengedukasi market. Jadi sebenarnya perkembangan ICP ini lagi baik-baiknya untuk saat ini. Ya, kita akan lihat seperti apa adopsinya ke depannya dan bagaimana impact-nya terhadap market. Kalau secara teknikal, pergerakan dari ICP saat ini sedang koreksi. Ya, koreksi, dan kita perhatikan dia dari sini ICP ini sudah lumayan turun dari mereka punya level support, teman-teman. Dan pergerakan penurunan ini tentu saja merupakan penurunan yang cukup dalam. Kalau kita perhatikan dari ICP di time frame daily, pergerakan ICP saat ini sedang menguji area level support kisaran $6,3. Level tersebut merupakan level yang cukup krusial. Kenapa demikian? Karena sebelumnya level tersebut juga level yang sangat-sangat kuat menahan pergerakan ICP. Namun, saat ini sudah kembali dituju level tersebut, yang berarti ada tekanan jual pada ICP ini cukup besar. Sementara volume perdagangannya lumayan kecil dan juga smart money menurun seiring berjalannya waktu. ICP sudah berada di level support dan juga level jenuh jual untuk indikator MACD-nya, dan harusnya kita bisa melihat adanya sebuah pembalikan arah jangka pendek pada ICP ya secara time frame daily.
Target terdekat ICP adalah di 8,9 dolar dari areanya saat ini di kisaran 7,2. Jika kita melihat sih sebenarnya pergerakan dari ICP ini lumayan dalam untuk tekanan jualnya teman-teman. Jadi untuk posisi saat ini, kalau teman-teman pengen untuk entry atau pengen DCA bagi teman-teman yang mungkin sudah sangkut, saya rasa masih cukup oke. Harganya masih cenderung murah. ICP ini baru akan terbilang mahal bila mana dia mampu mencapai level 28 dolar. Ya, level tersebut adalah level yang cukup tinggi dan sebelumnya pernah menjadi area resistance dan juga support yang sangat-sangat kuat. ICP ini bisa dibilang sebagai koin yang kurang beruntung karena di awal dia listing 2021 itu market lagi dalam posisi koreksi yang cukup parah ya. Mungkin kalau mereka listing di 2020 sempat naik juga teman-teman, tapi 2021 itu memang market sedang turun crash sampai 2022. Dan sialnya adalah ICP terus turun ya waktu itu. Dari harganya sebelumnya adalah di kisaran harga 100-an ya teman-teman. Bahkan 200 sekian di awal dia listing. Di Binance dia sempat rally sampai level 2.700 dolar ya, sampai akhirnya dia nyungsep di harga sekarang hanya di kisaran 7 dolar saja. Ini kan berarti adalah sesuatu yang sangat-sangat parah ya teman-teman pada ICP secara price action. Jadi kalau kita lihat sih dari harga sekarang terbilang sangat terdiskon gitu. Dari project yang terus bangun atau growth, kita bisa melihat sebuah pergerakan harga yang turun seperti ini tentu saja harus diperhatikan teman-teman. Kalau dari saya sih melihat ICP lumayan oke di level 5,6 sampai 6 dolar ini. Kalau mau akumulasi di level tersebut nggak ada masalah teman-teman. Baik teman-teman yang mungkin mau hold koinnya cukup lama ataupun yang pengen trading aja, level saat ini saya rasa cukup ideal. Targetnya adalah di 9,4 dolar. Kalau bisa ditembus maka kembali ke 13 dolar ke depannya. Andai kata jika ICP drop dari level 6 dolar, kalian bisa perhatikan area 4,8 dolar sebagai next level support yang juga bakalan menjadi level yang cukup ideal buat teman-teman yang entry gitu. Jadi memang saat ini peluang untuk market masih sangat-sangat anomali sih. Aku perhatikan Bitcoin juga cenderung naik dalam posisi terbatas. Jadi ibaratnya tekanan jual kemungkinan masih belum usai teman-teman. Oke deh, gitu aja paling pembahasan kali ini buat Polkadot dan juga ICP, sama-sama koin yang cukup senior ya. Tapi semoga videonya bisa menenangkan ataupun bisa mendapatkan inspirasi bagi teman-teman. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman mungkin yang mau join di komunitas Telegram kita, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kita juga punya komunitas airdrop. Yang mau join, yang mau sharing-sharing airdrop juga bisa join ya. Linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi juga. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Terima kasih.